Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semua. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Komatsu Indonesia, teman-teman ya. Oke, hari ini teman-teman, saya akan memberikan tutorial yang terbaru lagi ini, yaitu cara parkir wheel loader yang baik dan benar ya. Jadi seperti ini ya, ini contoh parkir yang baik dan benar ya. Jadi tidak ada istilahnya tekanan atau dia kurang pas itu ya, ada yang naik turun atau yang ini maksud saya ini yang paling bagus ya. Ini contoh parkir yang baik dan benar ya. Jadi posisinya lurus ya, posisinya dia lurus, baketnya posisinya rileks ya, tidak ada tekanan ya teman-teman ya. Ini seperti ini yang saya kasih nama ini, kalau kayak gini nih parkir yang baik dan benar seperti ini ya teman-teman ya. Oke, ikuti terus channel saya dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman ya, agar channel saya berkembang dan selalu memberi pengalaman-pengalaman seputar saya ya teman-teman ya. Jadi ini contoh parkir yang baik dan benar ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita praktekkan yang ini ya, yang salah lah ya istilahnya ya, yang kurang pas ya. Oke, lanjut ya. Yuk. Oke. Untuk parkir yang salah ya, biasanya ini sering terjadi sama yang baru-baru belajar ya. Nah, biasanya dia seperti ini. Kondisi bucket masih menggantung dan engine atau mesin sudah mati ya. Jadi dia misalnya biasanya sering terjadi pada helper. Dia belum tahu bagaimana kok kalau begini ini salahnya. Jadi letaknya salahnya tuh di mana kok parkir seperti ini salah ya teman-teman ya. Jadi misalnya kalau misalnya ada helper dikasih tahu, loh ini cara parkirmu salah, bucketnya masih menggantung. Nah, dia kan bingung, kenapa kok salah, dia kok bisa salah itu kenapa itu. Ya jadi kan di sini kan ya, di sini ini kan ini namanya root ya. Root ini kan ada seal-sealnya ya teman ya. Ini ya, ada sealnya atau o-ring lah kalau bahasanya di motor itu ya. Nah, dia ini kan di sini kan dalamnya ini kan oli ya, oli semua. Jadi kalau dia posisinya nggak rileks kan masih ada tekanan, oli itu kan mau bingung, dia mau lari kemana, mau lari ke belakang dia pompanya sudah mati, ke depan sudah mati ya. Jadi kalau dia banyak tekanan terus lama-lama ininya bisa jebol ya teman-teman ya, o-ringnya ini ya, ya atau sealnya lah bahasanya, bahasa umumnya ya. Ya seperti di sananya juga ya kan, seperti sana juga itu bisa jebol ya teman-teman. Jadi ini adalah parkir yang salah ya menurut saya ya, versi saya, karena dia posisinya masih menggantung seperti ini ya. Nah ini yang pertama ya teman-teman ya. Terus yang kita sekarang cari posisi yang kedua ya, yang kedua yang salah ya teman-teman ya. Terus selanjutnya nih biasanya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dia cuman depannya aja ya. Jadi cuman depannya aja yang turun ke bawah, tapi belakangnya enggak ya, seperti ini ya. Nah, jadi dia masih posisinya seperti ini ya, masih begini. Jadi dia kurang rileks, masih ada unsur tekanannya ya. Dari sininya ya, masih ada ini unsur tekanannya sama yang seperti tadi ya, teman-teman ya. Nah, jadi dia kurang rileks gitu ya. Jadi nanti kan kelihatan misalnya kita nyampe atas, nanti saya ini. Jadi dia rileksnya tuh bener-bener plek, rileks sekali ya. Jadi tangannya harus rileks. Yang seperti ini masih udah betul tapi masih kurang mantep ya. Jadi cuman pucuknya aja ya. Yang istirahat tuh cuman pucuknya saja, nggak semuanya gitu, nggak rileks gitu ya teman-teman ya. Nah ini yang kedua yang sering salah ya teman-teman ya. Masih udah betul tapi masih kurang mantep ya. Jadi seperti ini yang parkir yang kedua. Oke, lanjut lagi. Oke, ini posisi yang ketiga ini ya. Posisi parkirnya sudah benar ya, posisi parkirnya sudah benar, udah bagus, tapi dia berbelok ya. Nah, ini sudah betul tapi kurang pas ya. Jadi dia posisinya bucketnya udah full, udah rileks, udah enak, tapi dia berbelok posisinya ya teman-teman ya. Nah, jadi dia berbelok ya, posisinya nggak enak dilihat gitu loh ya. Jadi nyarilah posisi parkir itu yang pas tapi enak dilihat itu.
Takutnya kenapa teman-teman? Biasanya ya seperti ini ya. Kalau posisinya seperti ini, parkirnya kayak gini, itu memicu orang untuk, biasanya ya, kalau kita di areal atau di mana atau di lokasi-lokasi lain, kalau misalnya parkir seperti ini di tempat yang luas seperti ini, terus posisinya agak berbelok seperti ini ya, dia agak belok gini kan kelihatan bawahnya kan kelihatan longgar. Jadi kebanyakan dimanapun itu dia menarik orang untuk istirahat di bawah sana gitu ya. Jadi dia kalau seperti ini biasanya dia memicu, karena biasanya di tempat yang panas atau di tempat-tempat yang inilah yang sangat panas lah. Jadi misalnya kayak di areal kayak di mana, dia memicu orang untuk terpancing lah istilahnya. Kan itu enak tidur di bawah itu biasanya sering terjadi itu, hampir 50% ya. Jadi hal-hal seperti itu tadi. Nah, nanti takutnya operatornya itu yang di atas sana, apa yang dari mana dia habis istirahat atau habis apa, dia nggak tahu kalau ada orang di bawah. Nah, biasanya dia terlindas ya, sampai jabang bayi ya, jangan sampai ya. Nah, itu sering terjadi itu pengalaman yang seperti itu udah saya dengar ada sekitar 3 kali lah, maksudnya ada kabar yang seperti itu ya. Jadi posisinya parkirnya seperti itu ya, itu udah bener, tapi masih kurang pasnya di sini, dia berbelok ya. Buat teman-teman ya, ini buat perhatian, ini yang ketiga ini ya, ini bahaya, ini fatal ya teman-teman ya. Jadi parkirnya udah bener ya, parkirnya udah bener, tapi masih kurang pasnya di sini. Nah, kalau misalnya di tempat yang sempit ini misalnya kayak gini, dia kan makan tempat, aturan dia bisa buat loader 2. Nah, ini cuman bisa buat loader 1 ya teman-teman ya. Jadi yang seperti ini udah betul, tapi masih kurang pas ya teman-teman ya. Lanjut. Nah, ini yang keempat ini untuk posisi yang seperti ini ya teman-teman ya. Jadi parkirnya tinggi sekali ya teman-teman ya. Nah, parkirnya tinggi sekali ini seperti ini biasanya juga bagi pemula ya teman-teman ya. Ini maaf nih ya, bukannya ini, tapi saya hanya berbagi ya teman-teman ya. Jadi biasanya kalau tinggi seperti ini dia biasanya pemula. Nah, tapi ini ada tapinya ya. Kalau parkir seperti ini biasanya dia di sini ada tiangnya ya, biasanya kasih tiang gini. Misalnya dia ada kerusakan atau ada trouble ya, jadi di sini ada tiangnya, itu diperbolehkan parkir seperti itu memang. Tapi di sini harus ada tiangnya ya, apa bawahnya sana ada, bawahnya sana ada, tapi dia ada tiangnya. Jadi misalnya dia tetap rileks, jadi ketemunya dia tetap rileks, tapi kan ada tiangnya supaya apa? Supaya root daripada root ini tidak ada tekanan ya teman-teman ya. Nah, jadi bisa dipahami ya, dia boleh tinggi asal ada tiangnya seperti ini. Kenapa? Misalnya ada kerusakan misalnya ya, apa pelepasan pen yang sana atau pen yang sana, dia bisa tinggi asal jangan ini ya teman-teman ya. Oke, ada tiangnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk yang kesekian kalinya ya teman-teman ya, terlihat ya parkirnya nggak rileks ya. Nah, ini biasanya ini kalau ada trouble boleh seperti ini ya. Jadi parkirnya nggak rileks, kondisi ban terangkat ya seperti ini ya. Nah, ini bener-bener fatal ini. Jadi ini nggak boleh, kecuali kalau ada trouble ya, misalnya lepas ban. Dia kalau lepas ban parkir seperti ini boleh, cuman harus kondisi mesin nyala ya. Kalau misalnya ada baru diganjal di sini ya, kasih kayu atau kasih apa, dia boleh parkir seperti ini, tapi jangan sampai lama gitu ya, maksudnya sampai 1 hari 1 malam atau ini. Nah, jadi posisinya dia nggak rileks, terus roda depan keangkat ya. Jadi biasanya seperti ini, biasanya dia di tempat yang berlubang ya. Jadi dia biasanya ya masih tetap pemula ya, atau helper atau apa ya. Jadi misalnya dia seperti ini, dia nggak rileks, kondisi bannya terangkat ya teman-teman ya. Ini tidak disarankan betul ya yang seperti ini ya, walaupun alat baru, tapi kalau setiap hari parkirnya seperti ini, dia bisa ada kerusakan ya. Jadi dia banyak tekanan ya, dari pennya, dari hostnya dan lain-lain ya teman-teman ya. Jadi ini termasuk parkir yang salah. Misalnya kita dites atau atau apa ya, misalnya dites atau kita daftar lowongan kerja. Nah, jadi dari parkirnya aja kita bisa dilihat dia operator atau bukan ya. Jadi seperti ini parkirnya ya. Kondisinya yang seperti ini salah besar ini, dan nggak rileks sama sekali ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi.
Oke, yang terakhir misalnya kita dari atas ya teman-teman ya, kita parkir posisinya dari atas. Jadi enaknya begitu kita pengambilan. Jadi dari depan kita cari posisi bakat itu relax ya. Jadi lurus begini. Nah, jadi kita kerasa dia tuh kalau nggak ada tekanannya ya. Misalnya kita taruh ke bawah seperti ini, kita turunkan ya. Nah, kita turunkan, dia kerasa nanti relaxnya itu. Nah, waktu detik-detik, nah begitu kan dia kerasa. Duk, waktu pertama duknya itu kan udah kerasa kalau dia tuh relax gitu. Jadi nggak ada tekanannya, kerasa gitu di kita di sininya itu kerasa di dalam kabinnya gitu ya. Jadi waktu seperti ini kita taruh berlahan ya. Jadi waktu duk pertama itu kalau udah duk itu jangan kalau udah denger duk jangan ini lagi, jangan dibuang atau diambil, relax aja ya. Jadi relax begini. Nah, ada denger ya, seperti itu. Dia udah relax nih teman-teman, ini tangannya udah relax. Nah, setelah itu ya teman-teman ya, jangan lupa matikan rem parkirnya ya teman-teman ya. Setiap alat pasti ada rem parkirnya, entah di kiri kemudi atau di sini. Kalau di W40 dia ada di sini ya. Udah ya, jadi rem parkirnya sudah nyala, sudah aman ya teman-teman ya. Matikan radio dan matikan radionya dan matikan AC-nya ya. Jadi kalau waktu setar pertama kita kunci kontak dari sini, dia tidak langsung hidup. Jadi nanti kalau dia masih hidup, kita melakukan penyetaran, pasti di sini ada kejutannya ya, maksudnya ada kejutan apa? Ini ada kejutnya. Oke, kita matikan ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, tutorial parkir yang baik dan benar. Kalau kita dari bawah lihat, nah, ini posisinya sudah lurus ya, sudah lurus dan sudah bagus. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa tutup pintu kabinnya ya teman-teman ya. Jadi tutup pintu kabinnya. Nah, supaya apa? Kalau misalnya hujan dia tidak basah ya, tutup pintunya. Nah, kondisi seperti ini, kaca rapat ya teman-teman ya. Terus kondisi parkirnya sudah baik dan benar tuh ya. Nah, seperti ini ya. Sudah baik dan benar ya kondisinya. Nah, oke, sekian dulu ya teman-teman dari saya. Ini pengalaman kecil dari saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru datang, yang baru kenal, untuk dukungannya, like dan subscribe-nya agar channel saya berkembang. Terima kasih dari saya. Salam dari saya, Komatsu Indonesia, mantap.